Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya kayak banyak masalah. Ulangi salamnya, boleh apa boleh? Mungkin harus pantun biar semangat, boleh? Tolong dibantu cakepnya, bisa? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dikasih sama tetangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Kurang ikhlas cakepnya ya. Satu lagi boleh? Pak Salam membeli tomat. Belinya pakai baju batik. Yang jawab salamnya semangat, ibu-ibu didoakan makin cantik. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya lebih semangat jawabannya, lebih keras suaranya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan yang hadir makin dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir makin disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan majlis kita pagi ini diridhoi oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua bisa bertemu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo salat salatullah salamullah Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum Ahilman lanjut tausiahnya, kita doa dulu. Boleh apa boleh? Kita baca doanya satu kali, jamaah ayah bunda satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami
memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, jika saat ini kami semua berkumpul di masjid ini, maka satu saat nanti kumpulkan kami di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Padang Arafah. Ya Allah, panggil nama kami untuk bisa berhaji dan berumrah. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Amin. Silahkan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa ketemu dengan jamaah sekalian. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kalau AA tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Lebih keras, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat badan kita? Alhamdulillah. Sehat keluarga kita? Alhamdulillah. Sehat dompet kita? Yang terakhir agak lain suaranya, saya nggak tahu pasti. Ada yang hari ini punya hutang? Ada? Ada? Yang mana orangnya? Mau hutangnya lunas? Mau? Bayar. AA doakan mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum haji umroh di sini? Ada? Mau haji umroh? Mau tahu caranya? Daftar. Mudah-mudahan yang belum haji umroh bisa berangkat haji umroh. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa berangkat ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik inna wan ni'mata lak wal mulk syarika lak, inna hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Amin ya rabbal alamin.
Ayah bunda bapak ibu sekalian, siapa yang baru pertama kali lihat Ustadz Hilman secara langsung? Astagfirullahaladzim. Kamana wae atuh. Ada yang pernah lihat di TV? Ada. Di YouTube ada. Di TikTok banyak. Ada. Sekarang ketemu aslinya. Lebih cakep videonya atau aslinya? Yang bilang cakapan video silahkan keluar dari sini. Nonton aja video. Masya Allah. Kalau di TV panggil bunda apa jawabannya? Iya gitu ya. Bunda. Agak mengkhawatirkan itu. Coba lebih semangat. Bunda. Bapak. Agak berat jawaban bapak-bapak. Ayah bunda yang dirahmati Allah, MRBJ masjid kita untuk Ahilman bukan tempat yang asing, karena sejujurnya Ahilman jauh sebelum hari ini adalah ustadz yang sering mengajar di Masjid Raya Bintaro Jaya. Jadi saya sudah hampir 1 tahun lebih tidak datang ke sini. Memang setelah viral iya, setelah agak sibuk jadi luar biasa. Dulu saya tinggal di Pamulang. Ada orang Pamulang? Iya. Dulu saya tinggal di Pamulang, jadi dekat ke MRBJ. Dan sekarang saya tinggal di Bogor. Ditambah juga mungkin dengan izin Allah banyak amanah yang sedang Allah titipkan. Jadi hari ini saya senang sekali. Terima kasih Al-Bait sudah jadi wasilah bisa hadir lagi di MRBJ. Boleh tepuk tangan untuk MRBJ. Masya Allah. Ini masjid luar biasa. Ini masjid role model. Ibu kalau mau belajar masjid yang lengkap, ayah kalau mau belajar masjid yang programnya lengkap, rasanya Masjid Raya Bintaro Jaya adalah jawabannya. Saya beruntung, saya bersyukur karena dulu saya yang dengan izin Allah ikut sama-sama membangun Creative Hub di MRBJ, kemudian membersamai teman-teman Remisha, remaja Islam yang ada di Masjid Raya MRBJ. Masya Allah. Jadi hari ini senang sekali, bahagia sekali. Walaupun AA baru tiba dari mana kita kemarin ya? Dari Kalimantan. Walaupun saya baru tiba dari Kalimantan, Masya Allah. Kira-kira jadi AA capek atau tidak? Kira-kira jadi AA capek? Jujur ibu, kalau ditanya capek pasti capek, betul? Tapi pagi ini capeknya Ahilman langsung hilang karena ketemu jamaah yang hadir pagi hari ini. Masya Allah. Ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya. Makanya saya jelasin dari awal tadi ya. Ibu bapak jamaah, hari ini AA diundang oleh Al-Bait Tours untuk bicara tentang haji dan umroh. Siapa di antara kita yang pengen berangkat haji umroh, angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngacungkan dikit. Coba yang agak serius ya. Siapa yang mau berangkat haji umroh? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau haji umroh? Siapa yang mau haji umrohnya sekeluarga? Siapa yang mau haji umrohnya dapat fasilitas bintang 5? Siapa yang mau haji umrohnya dibimbing sama Ahilman? Siapa yang mau haji umrohnya gratis? Iya mah gratis mah hayang we, terus gratis. Ahilman
Kenapa kita harus berangkat haji umroh? Tolong catat. Allah itu memanggil manusia dengan 3 panggilan. Berapa? 3 apa? Ibu sayang, ayah sayang, kalau bos kita yang manggil kira-kira siap atau tidak? Kalau orang yang kita cintai manggil kira-kira segera atau tidak? Ini yang manggil bukan manusia. Ini yang manggil bukan bos kita, tapi ini yang manggil yang maha segalanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dipanggil sama Allah harus siap atau tidak? Harus mau atau tidak? Apa panggilan Allah itu? Apa? Yang pertama, Allah memanggil manusia dengan panggilan azan. Panggilan apa? Panggilan azan, perintahnya sholat. Apa perintahnya? Sholat. Bapak Ibu jamaah, hidup ini hanyalah pertemuan antara azan dan sholat. Betul? Waktu lahir diazankan, waktu mati disolatkan, diazankan. Kan pertemuan azan dengan sholat. Masih ya? Nanti coba. Hidup ini pertemuan antara azan dengan sholat. Waktu lahir diazankan, waktu mati tak etak. Betul apa betul? Catat yang tadi, status hari Minggu. Hidup ini pertemuan antara apa? Azan dan sholat. Waktu lahir diazankan, waktu mati disolatkan. Maka mohon maaf, sholat penting atau tidak? Penting aja, penting banget. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat tiangnya agama. Baik sholatnya, baik semua urusannya. Rusak sholatnya, maka hancur semua urusannya. Dan lihat ini yang hadir, kalau bicara sholat, nah insya Allah. Kalau bicara sholat, mah ini wajah-wajah ahli sholat semua. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Lebih keras. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Bunda sayang, ayah jamaah, jangan pernah tinggalkan sholat. Siap? Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Status hari Senin. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jadi kalau Bunda tanya sama AA, dari mana ya kalau saya mau memperbaiki hidup? Mulailah dari memperbaiki sholat. Adik-adik yang belum nikah, cari laki-laki yang jaga sholat. Setuju? Kalau dia tidak bisa menjaga sholat, apalagi menjaga kamu. Sholat aja yang penting dia tidak jaga, betul? Apalagi kamu yang gak penting-penting amat. Iya Pak ya? Karena berantakannya hidupmu. Oh sebelah sana ada ya? Oh, ada ya? Masya Allah. Saya jalan-jalan aja lah, boleh ya? Sampai mana tadi lupa saya jalan. Oh iya, perbaiki salat maka Allah perbaiki. Yang pertama panggilannya azan, perintahnya salat. Yang kedua
Allah memanggil kita manusia dengan panggilan talbiyah. Panggilan apa? Talbiyah. Perintahnya haji atau umrah. Mana panggilan talbiyah? Tadi kita baca. Sekali, jamaah sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih keras. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panggilan yang kedua namanya panggilan talbiyah, perintahnya haji atau apa keutamaan orang yang haji umroh itu? Insya Allah kita bahas setelah bahas panggilan yang ketiga. 3. Allah memanggil manusia dengan panggilan maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ini yang hadir wajahnya ada kemiripan. Jangan tersinggung, ini yang hadir wajahnya camat semua. Apa itu camat? Mati pasti, setuju? Mau tidak mau, siap tidak siap, pasti semua akan bertemu dengan yang namanya mati. Kullu nafsin da'iqatul. Yang bernafas, yang berjiwa, yang hidup pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang nyender di tiang, yang di tengah, yang di samping, yang di depan. Hilman. Kalau jangan mati telinga, wafat gitu lah. Semua akan mati pasti, setuju? Cuman nggak tahu waktunya. Bisa jadi bunda duluan, belakangan, atau dibalik nya. Kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Survei membuktikan yang masih muda itu matinya lebih besar potensinya, betul? Belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor mati biasanya orang tua atau anak muda. Belum pernah dengar ada seorang kakek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin neneknya. Nggak pernah dengar yang begitu. Yang begitu matinya biasanya orang tua atau anak muda. Makanya mohon maaf, tua muda bukan jaminan mati atau hidup, betul? Bunda lebih senior dari saya, mati nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Bisa jadi bunda yang lebih senior. Belakangan, betul? Mungkin ikut mendoakan. Jadi tetap belakangan.
Siapa riwayat? Mati semua pasti, betul? Makanya izin bunda sayang, jangan terlalu sibuk dengan dunia yang sementara. Setuju? Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Status hari Selasa. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Betul? Tolong perhatikan ke depan. Dalam hidup, manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. 7. Alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. 8. Alam ditimbangkan, yaumul mizan. 9. Alam dihitungkan, yaumul hisab. 10. Alam diberikan pertolongan, yaumus syafa'ah. 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12. Alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Ada berapa semua? Ada yang bisa ngulang? Yang bisa ngulang kasih hadiah umroh gratis. Ada, baik tidak ada, terima kasih. Nggak jadi. Alhamdulillah ya Allah. Udah deg-degan saya. Ada yang hafal kayak? Nggak ada kan? Ada yang hafal? Yang bisa ngulang kasih hadiah umroh gratis. Brosurnya. Hadiah kita apa? Door prize-nya umroh kan? Nanti siap-siap ya. Di akhir kita ada kuis ya. Door prize-nya dikocok apa? Dikocok. Oh ya nggak jadi berarti. Ini gak ada brief dari panitia, jadi mohon maaf ya. Ada berapa semua? Ayo ngaji dikit biar nempel. 1. Alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2. Alam apa? Rahim. Sudah kita lewati? Sudah. 3. Alam apa? Alam dunia. Sedang kita jalani. Tolong jawab. Dunia lama sebentar? Abadi sementara? Bunda sayang, dunia itu bahasa Arab, diambil dari fi'il madhi dana, artinya sementara. Jadi mohon maaf, kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun yang di dunia ini sifatnya fana, sementara. Setuju? Maka izin ya, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Status hari apa? Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Tolong catat, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Cuma dunia. Ulangi. Cuma dunia. Maka mohon maaf ya Bunda, sayang, ayah, jamaah, seberat apapun dunia yang sedang kita jalani, jangan rapuh terjatuh dengan dunia. Jangan resah gelisah dengan dunia. Dunia hanya sementara. Mau direkam? Ya sudah. Angkat kameranya. Rekam daripada liur. Sok siapin dulu kameranya. Ada tangga nggak di sini? Ada ya. Naik dulu ke atas. Sudah siap belum? Sok angkat HP-nya. Lumayan status TikTok. Nanti pakai lagunya Rosa ya. Judulnya Hijrah Cinta biasanya. Ayo sok angkat. Ini bagus kata-katanya. Lumayan kan? Bulan Resi dapat status kan minimal. Sudah siap? Ayo. Sudah? Jangan resah dan gelisah dengan dunia. Jangan rapuh terjatuh karena dunia.
dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat meninggal kita. Dunia itu datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Dunia itu hadir sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Dunia hanya sementara. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh di jalan Allah. Belajar saja untuk memahami dunia biasa saja. Cuma dunia. Pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia dan surga jadi tujuan utama hidup kita. Tag Ahilman Fauzi. Jangan lupa nanti pakai lagunya Rosa Hijrah. Terus begitulah. Ayo kita ulangi. Ada berapa panggilan? Ada berapa panggilan? Allah manggil kita berapa panggilan? 3. Satu panggilan apa? Azan. Perintahnya sholat. 2 panggilan apa? Haji. Panggilan talbiyah. Perintahnya haji atau umroh. 3 panggilan apa? Maut. Perintahnya segera kembali kepada Allah. Pertanyaannya, siapa orang yang rugi? Orang yang dia dipanggil dengan panggilan yang ketiga, tapi dia belum memenuhi 2 panggilan. 1, selama hidup dia tidak sholat. 2, selama hidup padahal dia mampu, tapi dia tidak berangkat haji atau umroh. Makanya mohon maaf, rugi sekali orang yang tidak memenuhi panggilan Allah. Sampai ada lagunya kan? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Bagus suara ibu. Nanti kita ajak syuting di Trans TV lah. Rugi iya. Maka mohon maaf, hidup gak lama. Kalau masih hidup gak mau sholat, berarti sudah saatnya disolatkan. Betul? Selama hidup mampu bisa tapi dia tidak mau berangkat haji umroh. Hati-hati, kata Nabi SAW, barang siapa yang punya kemampuan untuk berangkat haji dan umroh, sedangkan dia tidak mau berangkat sampai ajal menjemputnya, na'udzubillah min dzalik, kata Nabi, bolehlah dia diwafatkan dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Berat. Mau si A berangkat haji umroh teh, tapi nya apalkan kan. Kalau nanya mau haji umroh mau betul nggak? Pengen betul? Tapi kan ge apal juga tahu tak segampang itu. Bilang haji umroh iya, tahu, tapi faktanya nyatanya tak segampang itu. Kata siapa? Ayo jawab yang keras. Haji umroh panggilan siapa? Haji umroh undangan siapa? Haji umroh takdir siapa? Jangan-jangan bukan karena kita nggak mampu, tapi hati kita mungkin belum mampu. Jawab, haji rukun Islam yang keberapa? Betul? Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, yang tahu. Yang kelima, kalau ada uang beli rumah dulu.
Yang keenam, kalau masih ada uang beli kendaraan dulu. Yang ketujuh, kalau ada sawah dijual beli dulu. Yang kedelapan, kalau mau usaha pakai modal dulu. Yang kesepuluh, kalau mau tambah usaha pakai dulu. Yang kesebelas, kalau bayar SPP anak sekolah bayar dulu. Yang kedua-belas, kalau jalan-jalan ke luar negeri yang lain ikut dulu. Baru yang ke-13, kalau ada senam zumba daftar dulu. Kalau ada arisan di sini ikut dulu. Jangan-jangan haji umroh bukan rukun Islam yang kelima. Mohon maaf, jangan-jangan yang ke-20. Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda biasa. Ahilman, apa yang harus kami lakukan? Langsung aja ke situ. Apa yang harus kami lakukan agar bisa haji dan umroh? Mau? Ada 4 hal yang harus kita lakukan dengan izin Allah. Ibu, ayah, AA juga tidak pernah menyangka. Mungkin ayah bunda tahu AA sejak kecil anak yatim, bukan dari keluarga yang mampu dan berada. Tapi alhamdulillah Allah izinkan haji kurang lebih sudah 4-5 kali. Dengan izin Allah, umroh setiap tahun 2 kali. Lain sombong, ya lain. Itu motivasi ke ibu. Sombong lain ya sombong. Motivasi. Gimana caranya? Mohon maaf kalau pakai logika nggak nyambung. Tapi kalau Allah mau, jadi atau tidak? Jadi. Kalau Allah berkehendak, jadi atau tidak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan kalau Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah, tinggal katakan apa? Kun fayakun. Gimana atuh caranya agar kami bisa berangkat haji umroh? Mau? Ada 4. Ada berapa? 4 ini kita akan bahas selama 4 jam ke depan. Ibu siap? Yang tidak siap, silakan aja nanti ibu bahas sendiri ya. Ada berapa? 4 ini singkat dengan kata yang sederhana. Kalau mau haji umroh harus punya duit. Harus punya apa? Duit. Tapi duit di sini bukan sembarang duit. Tapi duit di sini adalah singkatan 4 langkah terbaik agar kita bisa berangkat haji umroh. D-U-I-T. Ulangi. D-U-I-T. D yang pertama. Apa? Apa? Doa. Tolong jawab. Ibu, bapak, ayah, bunda sering berdoa mau haji umroh? Lebih sering mana? Doa mau haji umroh atau doa masalah yang kita miliki? Ayo jawab. Bunda lebih banyak mana? Doa pengen haji umroh atau doa tentang kelakuan suami yang nyakitin hati kita? Ayo, mau tanya bunda sayang, setiap sholat wajib, ba'da sholat wajib, sering gak menyisipkan doa mau haji umroh? Jangan bohong. Juga tahu bunda. Nih kadang-kadang kita nabi sholat kadang-kadang buru-buru. Betul gak? Nggak ada tuh waktu. Ya Allah, panggil nama saya. Jarang. Lihat postingan orang haji umroh, bukannya doa, kadang-kadang nyinyir. Lihat postingan haji umroh, di mana duitnya? Mual mungkin, mual. Sok jujur, begitu atau tidak? Jangan bohong. Kadang bunda sering membatasi diri kita, padahal yang punya rezeki siapa? Allah. Yang maha kaya siapa? Yang punya takdir siapa?
Yang membolak-balik takdir siapa? Kalau Allah mau, bisa atau tidak? Bunda sayang ayah, kenapa membatasi hati untuk sesuatu yang kadang kita tak mengerti kapan datangnya itu? Kan yang punya ini semua siapa? Allah. Apa susahnya sih bilang begini? Kalau bunda lihat postingan haji umroh, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa haji umroh. Apa susahnya begitu? Maka mohon maaf ya, mungkin ini agak sedikit nggak bagus ya, tapi mau bilang, saya mohon maaf ya, saya mengharamkan orang yang membatasi dirinya untuk bisa berangkat haji umroh. Saya nggak suka kalau ada orang yang lihat haji umroh dia bilang, nggak mungkin, haram menurut saya. Nggak boleh. Kan yang punya takdir siapa? Allah. Maka bunda doa sama Allah, minta saja, ya Allah, pengen haji umroh. Sederhana nggak? Coba angkat kedua telapak tangan, ikuti kata-kata, ya Allah, hamba ingin sekali berangkat haji dan umroh. Ya Allah, mudahkan keinginan hamba. Amin. Sederhana. Jangan membatasi sesuatu, karena yang punya rezeki siapa? Allah. Yang pertama, doa. Kalau ada orang yang berangkat haji umroh, yang bunda titip doa atau abaya? Kalau orang berangkat haji umroh yang kita titip doa atau kurma? Kalau ada orang yang berangkat haji umroh yang kita titip doa atau emas Saudi Arabia? Bunda mah kadang-kadang kalau datang walimatus safar teh meni riweuh. Riweuhnya teh bukan riweuh minta doa. Riweuh naon we diomongkeun. Kadang-kadang ngomongin tetangga, becek apa? Itu sih bisa haji umurnya, padahal kelakuannya udah tahu sendiri. Coba, gimana hati bisa mendapatkan kebaikan sedangkan hati kita kotor? Kadang bunda berangkat, orang walimatus safar diomongin sama kita. Becek apa? Tuh lihat si becek itu bisa umroh. Ya aku juga tahu kelakuan dia teh gini. Ya menurut aku mah belum pantas dia. Sholat ke masjid bapaknya teh asa jarang. Suami abimahnya 24 jam di masjid. Suami uji saat marbot. Jadi ngobrol. Jangankan keluar doa, kadang hati lebih sibuk dengan yang sia-sia. Lupa kalau yang menakdirkan haji umroh siapa? Maka nitip, mau dikasih amalan? Satu bunda doa sama Allah. Doanya salah satunya perbanyak baca talbiyah. Satu aja setelah sholat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dulu ibu saya setiap selesai sholat suka baca talbiyah. Dan ibu saya itu kalau talbiyah baca yang tadi saya baca tuh nadanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Satu kali saya tanya ibu saya, Mama, kenapa mama teh setiap selesai sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata ibu saya bilang gini, Iman, mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah.
Terus saya bilang, Mama kenapa gak berangkat ke Baitullah? Jawabannya sama dengan kita. Dari mana uangnya? Ibu saya seorang single parents, ditinggal ayah saya semenjak saya kecil. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Almarhum ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Kita bukan orang kaya, tapi ibu saya punya hati yang kaya. Kata ibu saya, mudah-mudahan ya nanti Iman bisa bolak-balik haji umroh ke Baitullah. Dipeluk badan saya, diusap kening saya, dicium kening saya. Kata ibu saya, nanti Hilman bolak-balik haji umroh ke Baitullah. Kita nggak tahu ibu saya. Mungkin yang berdoa ibu, tapi mungkin yang berangkat haji umroh adalah anak kita. Betul? Umur gak ada yang tahu, usia gak ada yang tahu. Masya Allah. Sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan, Allah izinkan bisa berangkat haji dan umroh, tapi kadang saya sedih karena saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi hebatnya kita yang berangkat haji umroh bisa membadalkan orang tua kita yang belum sempat haji dan umroh. Maka yang pertama D-nya apa? Doa. Apa? Mau doa? Sekarang yang bawa catatan di HP sok tulis doa pengen berangkat haji umroh. Ya Allah, sok tulis. Lumayan mana? Biar orang tuh baca diaminkan. Amin, pasti nanti tuh yang balas amin. Atau enggak ada yang ngaca tuh dari mana duitnya ada gitu ya. Tapi enggak ada urusan, enggak apa-apa, itu pada urusan orang. Ya Allah, sok tulis. Ya Allah, takdirkan hamba untuk bisa berangkat haji dan umroh dengan izinmu. Amin. Bilang di ujungnya bantu aminkan ya, dalam kurung bantu aminkan, kurung tutup. Ini takutnya hilang kan. Buka kurung bantu aminkan, kurung tutup. Ya Allah, apa tadi? Takdirkan hamba untuk berangkat haji dan umroh atas izinmu. Amin. Buka kurung, apa tadi? Bantu aminkan. Terus kurung tutup. Jelas? D yang pertama apa? D yang pertama apa? O yang kedua. Nah, kalau mau haji umroh harus apa? Usaha. Ayo jawab. Haji umroh pakai uang nggak? Enggak. Selama haji umroh nggak pernah waktu tawaf dimintain uang nggak? Waktu sa'i enggak? Waktu wukuf di Arafah pakai duit enggak? Kira-kira pas mau tawaf pas Hajar Aswad dipegang enggak? Cicing bayar tuh. Haji umroh itu gratis, yang kita beli fasilitasnya. Betul? Ibu dari Bintaro mau gratis boleh, jangan pakai pesawat. Jalan pun makan bayar tidak? Berarti beli makan. Ibu tinggal di sana mau lontang-lantung mau nyaman, berarti beli nyaman hotelnya. Ibu kira-kira eta baju mau dikeresekan atau dikoperan? Dibeli perlengkapan dan kopernya, itu yang bayar. Haji umrohnya jangan pernah bilang haji umroh bayar. Haji umroh itu gratis. Ibu kalau mau lebih nyaman, ada harga, ada rupa. Betul? Ibu kalau mau tenang, ada harga, ada rupa. Mau naik fasilitas bisnis silahkan. Mau hotel bintang 5 silahkan. Mau nggak pakai hotel silahkan. Gimana ibu? Jelas tidak? Usaha apa usahanya? Satu nih, niat apa? Niat mau haji umroh. Hari ini bicara haji umroh, niat dalam hati, ya Allah saya pengen haji umroh. 2,
Habis niat langsung beli apa? Formulir. Formulir dibayar atau tidak? Diisi. Dibayar sih. Formulir teh diisi lain dibayar. Betul tidak? Formulir dibayar apa diisi? Kata siapa dibayar? Formulir teh diisi. Ibu datang ke travel isi. Ibu datang ke apa ini? Bank apa nih? Maksudnya ibu datang ke bank syariah, datang ke bank muamalat, minta formulir porsi haji, bayar tuh. Formulir tuh lain dibayar, diisi. Ibu mau berangkat, ada Al-Bait Tours, minta formulir, boleh nggak? Coba, buang jen ini, boleh nggak kita minta formulir? Bayar nggak? Neng tahu sebanyak-banyaknya. Omang kewe berangkat atau tidaknya mah? Kenapa jadi dibuat sendiri? Satu, niat. Dua, minta apa? Formulir, daftar. Betul? Kenapa harus daftar? Iya atuh Ece. Lamun nggak daftar kayak begini. Ibu datang ke rumah sakit. Ya. Ke rumah sakitnya dari pagi sampai sore teh duduknya di sini. Di rumah sakitnya duduknya begini. Dari pagi sampai sore ibu teh duduk nggak dipanggil-panggil. Sampai kemudian dokter udah bolak-balik nggak ada yang manggil ibu. Ibu teh nanya sama resepsionis, kenapa ya aku tidak berangkat dari pagi? Kok sampai sore nggak dipanggil-panggil? Kira-kira itu resepsionis apa pertanyaannya? Ibu mau ngapain kesini? Kan begitu kan? Ibu bilang, ibu teh mau periksa sama dokter. Apa kata dia? Ibu sudah daftar atau belum? Kata ibu teh belum. Terus gimana? Ya dah aku mah husnuzon, dokter memahami perasaan. Mau bisa? Coba. Jadi ibu teh kudu daftar. Lamun ibu daftar, ibu ngisi formulir, diserahin. Dia ngerti atau tidak? Ngerti. Sama. Ibu teh pengen haji umroh. Allah terus tahu ibu teh pengen haji umroh. Tapi kan gak mungkin bim salabim jadi apa? Kan gak mungkin begitu kan? Ibu teh kudu nyatet nama ibu storyin ke travel. Biar tahu nanti Allah yang mudahin jalannya. Betul? Jadi nggak bisa ibu bilang, tapi kan Allah maha tahu. Allah maha tahu. Bahkan ibu nggak ngasih tahu pun Allah maha tahu. Tapi Allah juga lihat usahamu sayang. Betul? Jadi takdir itu, catat. Takdir itu ada dua. Satu takdir mubrom, dua takdir mu'allaq. Satu apa? Takdir mubrom, dua takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu ketentuan Allah yang tidak melibatkan usaha manusia. Contoh, ibu nggak bisa milih orang tuanya siapa. Ibu nggak bisa milih pengen punya anak, Ustadz Hilman jadi anak saya. Nggak bisa. Saya mah anak orang tua saya. Betul nggak? Nggak bisa dirubah. Tapi ada yang kedua, namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu ketentuan Allah yang kejadiannya melibatkan usaha manusia. Bunda rezeki namanya takdir mu'allaq, harus usaha. Nggak bisa diam, nggak bisa. Diam di status liar weh. Gak bisa. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak dan liar selarangan teh. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tetangga naik jabatan, kita stroke ringan. Riweuh pokoknya mah hidup nanti. Jadi usaha teh kudu. Tetangga beli iPhone 16 Pro Max, kita minum Promah.
Jadi usaha teh harus, betul nggak? Nahnu bitahir, wallahu bitakdir. Tugas kita usaha, yang nentuin siapa? D yang pertama apa? Doa. U-nya niat daftar. Niat daftar dulu aja. Baru yang ketiga I-nya apa? Bedanya usaha dan ikhtiar apa tuh? Sama. I-nya istiqomah. Apa I-nya? Istiqomah. So, udah daftar ngapain? Istiqomah. Perbaiki ibadahnya yang lain. Betul nggak? Yang kerja, sing semangat kerjanya. Yang dagang, yang semangat dagangnya. Betul? Istiqomah. Istiqomah itu berat. Iya. Kalau ringan istirahat. Status hari Kamis. So, tulis 5S amalan istiqomah yang harus kita jaga biar cepat berangkat haji umroh. S yang pertama, syukur. Apa? Jangan banyak mengeluh. Orang yang sering mengeluh rezekinya jauh. Pulang dari sini harus bahagia, senyum. Harus bahagia. Setuju? Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Hari apa itu? S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. Apa? Semua ada masanya, semua ada waktunya. Sing sabar. Sabar. Pengen berangkat sekarang, ayo duit, sok. Pengen berangkat, sok. Daftar dulu. Lama nunggunya, daftar dulu aja. Di Tangerang Selatan berapa tahun antrian haji? Yang reguler? 30 tahun. Ibu 60 tahun sekarang. Ya, kenalan. Gimana kalau kami daftar tapi ajal menjemput kami? Ini luar biasanya. Kalau ibu sudah niat berangkat, sudah ada porsinya, tapi waktu belum menemui kita, maka ibu sudah tercatat berangkat haji atau kan sudah ada niatnya, betul nggak? Akuntansinya Allah tuh beda, Bu, dengan akuntansi kita. Akuntansi Allah mah kebaikan itu basisnya pakai accrual basis, diakui dulu walaupun belum terjadi. Tapi kalau keburukan cash basis baru dicatat setelah terjadi. Ngerti tuh akuntansi? Jadi kalau kebaikan accrual basis dicatat dulu. Ibu nih niat pengen haji, catat tidak? Catat. Ibu niat nanti mah kalau kajian akhir lagi mau datang lagi. Enak ceramahnya tehnya, Masya Allah. Enak, penyampaiannya jelas, lucu, kaset. Ibu udah niat nanti kalau ada AA lagi di Bintaro mau datang, dicatat nggak sama Allah? Kebaikan. Kalau keburukan cash basis baru dicatat setelah kejadian. Contoh, saya mah lamun kajian ada Ahilman nggak mau datang, ngantri, sumpah, sempit. Ini harusnya pengurusnya harusnya dibagi dua, satu dan atas sama bawah. Udah tahu Ahilman lagi viral sekarang teh. Pasti kan rame yang datang kan, apalagi ini gratis. Yang bayar aja ngantri tiketnya, kan mungkin begitu kan? Nah, ibu itu kan keburukan belum dicatat sama Allah. Kalau kebaikan udah dicatat, makanya sing sering nyatat yang baik-baik. Jelas? Jelas? S yang pertama syukur, S yang kedua sabar. Nih 3 S pamungkasnya, ini luar biasa. Kalau ibu bisa gini ngamalin istiqomah, jadi ini berangkat. Sholat, sedekah, silaturahmi. Ulangi.
pulang dari sini nitip, perbaiki sholat, siap? Dua, perbanyak sedekah, siap? Ibu saya kalau sedekah biasanya ngasih yang terbaik atau yang tersisa? Coba jujur, ibu punya uang 70.000 di 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10, yang mana? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000, yang mana? Terakhir ya, uangnya 87.000, ada 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, yang mana? Mau haji umroh? Berapa sedekahnya? Nyambung. Sok pulang dari sini ibu saya nitip ya. Memang sedekah itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Jadi rumus sedekah nggak apa-apa banyak, yang penting daripada diungkit-ungkit. Nitip ya ibu, ulah 2.000 teuing atuh bu. Banyak yang haji umur 2.000 teuing. Bismillah ya, yang penting istiqomah. Nitip aja, sok dimulai hari ini 5.000 aja tiap pagi setelah subuh. Kenapa harus sedekah subuh? Sedekah subuh itu mengundang doa malaikat. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Kata Nabi, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun, yang mendoakan orang yang ahli sedekah. Apa doanya? Yang pertama malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari khalafa, ganti yang lebih baik. Tapi mohon maaf, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, tolong binasakan orang yang pelit, medit, kopet, koret, mergese, cak jahe, butuh kasir. Susah sedekahnya, susah haji umrohnya. Siap? Dan yang kelima, silaturahmi. Ibu saya harus rajin-rajin silaturahmi. Kalau ada pengajian datang, kalau ada ajakan haji umroh datang, walimatus safar datang, lihat postingan haji umroh baik, datang. Baik, senang. Jangan nyinyir sama orang yang suka posting haji umroh. Kan ada ya yang suka diri itu, ada ya. Si kata mah haji umroh teh cara banyakkan doa, banyakkan posting daripada doanya. Kita nggak tahu mungkin di postingan kita ada orang yang mendapatkan kebaikan. Betul? 5S amalan istiqomah mempercepat haji umroh. Apa yang pertama? Syukur. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang terakhir, tawakal. Ulangi. Ibu saya kenapa mau haji umroh? Kita tahu banyak keinginan. Setuju? Apa yang rasakan sepulang haji umroh? Masya Allah, 4 saja. 1, orang yang haji umroh itu dihapuskan dosa-dosanya. Tempat healing terbaik bukan di Bali, tempat healing terbaik bukan di Eropa, tapi healing terbaik di Baitullah. Setuju? Bulan madu terindah bukan di Eropa, bulan madu terindah bukan di Amerika, tapi bulan madu terindah saat kita menggenggam pasangan kita untuk tawaf di depan Ka'bah. Setuju? 1, ini kan wajahnya mirip semua ya. Selain wajah banyak apa tadi? Selain wajah calon mati, ini banyak dosa ya. Ayo yang banyak dosa, yuk bismillah yuk. Yuk juga banyak dosa. Jadi kalau ditanya kenapa mau haji umroh? Pengen menghapuskan dosa. Makanya perhatikan, kalau ibu udah pernah ke Amerika, ke Paris, bilang gini, mau gak ke Paris lagi? Mungkin mikir-mikir, udah pernah gitu. Iya kan? Tapi kalau ke Baitullah, walaupun sudah pernah, pasti mau lagi. Aneh gak? Tapi nyata. Nyata gak? Orang ke Eropa bolak-balik ditanya, udah pernah cukup. Tapi kalau ke Baitullah,
Mau lagi atau tidak? Ada rindu yang kadang tidak pernah bisa diungkapkan. Setuju? Dua, orang yang haji umroh itu dikabulkan doa-doanya. Masya Allah. Ayo, juga dilihat wajahnya mirip semua. Satu sama, dua banyak dosa, tiga juga banyak masalah ini. Setuju? Ayo, yang punya masalah mau lebih rilis dengan masalahnya, ngadu sama Allah di Baitul. Indah sekali. Yang ketiga, orang yang berangkat haji umroh itu diberkahi hidupnya. Tidak akan pernah miskin orang karena haji dan umroh. Tidak akan pernah miskin. Bahkan izin Allah akan mengganti semua yang kita keluarkan untuk haji dan umroh. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya belum haji umroh karena takut miskin, salah. Karena biasanya haji umroh itu melipat gandakan setiap kebaikan rezeki kita. Dan yang keempat, orang yang haji umroh itu dijanjikan masuk surganya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Bunda, ayah saya, terakhir mau ngasih oleh-oleh, mau atau tidak? Saya baru menerbitkan buku ini. Sebenarnya buku tidak untuk umum karena biasanya disampaikan di acara Menata Hati. Tapi khusus untuk MKBJ, hari ini saya bawa buku judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Ini lihat wajahnya berat semua kalian. Saat hidup terasa berat, rahasia agar keluar dari kesulitan hidup. Apa yang tadi Ahilman sampaikan di sini juga ada ulasannya. Dilengkapi dengan doa-doa pilihan. Mau bukunya? Di sini jawaban dari semua orang yang pernah bercerita sama Ahilman, termasuk beratnya ekonomi, beratnya rumah tangga, beratnya keluarga. Pokoknya yang berat-berat ada di sini. Bukunya tidak banyak. Yang mau bukunya? Coba yang mau buku angkat tangan. Oke. Bukunya nanti ada di luar. Ya, nanti ada di luar. Dan kabar baiknya juga Bunda Nining sudah menyiapkan untuk hadiah yang sudah dibeli. Nanti yang belum nanti bisa di luar karena mungkin terbatas. Tanggal 7 September Ahilman juga datang ke Bintaro lagi. Ada acara di Hotel Double Tree Hilton. Tapi sayangnya sudah sold out 5.000 tiket. Jadi tapi nanti insya Allah September di MRBC ada acara Maulid Festival kalau tidak salah. Dan saya salah satu jadi pembicaranya nanti di bulan September. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semua bisa berangkat haji umroh. Mau haji umroh? Dan terakhir nanti mau doa, boleh? Kalau hari ini kita doa di sini, semoga suatu saat kita doa di Baitul. Tapi sebelum doa mungkin MC ada yang mau disampaikan. Kalau baik tidak ada, terima kasih. Jadi langsung aja kita. Tadinya mau ada Q&A, tapi karena waktunya sangat terbatas sekali. Yang mau bertanya nanti boleh langsung ikut acara Menata Hati atau kajian hati di Trans TV. Biasanya kita bisa ketemu di sini. Bu Nining ada yang mau sampaikan? Cukup MC, ada yang mau disampaikan itu sebelum doa? Langsung? Baik ayah bunda, sayang, sebelum kita zuhuran, mari kita duduk sejenak berdoa. Tidaklah satu majlis ilmu yang diakhiri dengan doa kecuali Allah kabulkan semua doa-doanya. Silakan duduk ini perbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Tolong jawab hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Masih boleh ceramah lagi di sini? Insya bisa diamalkan yang tadi. Salam buat keluarga semua ya. Semoga jadi bekal untuk kebaikan kita ke depan. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Lagi astaghfirullah Rabbal
wa